Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyajian laporan keuangan syariah, perspektif bisnis Islam. Yang pertama, ruang lingkup penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ruang lingkup penyajian laporan keuangan syariah tertera pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 dikeluarkan pertama kali oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia DSAK IAI, pada tanggal 27 Juni 2007. Nah, PSAK 101 ini dibuat untuk menggantikan PSAK 59, yaitu Akuntansi Perbankan Syariah, dan dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, PSAK 101 ini merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Kemudian PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain: 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. 2. Dasar akrual. 3. Materialitas dan penggabungan. 4. Saling hapus. 5. Frekuensi laporan. 6. Informasi komparatif. Dan 7. Konsistensi penyajian. Kemudian yang kedua ada asas-asas dan karakteristik transaksi syariah perspektif Ikatan Akuntansi Indonesia IAI. Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution terbagi menjadi 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip persaudaraan ukhuwah. 2. Prinsip keadilan adil. 3. Prinsip kemaslahatan maslahah. 4. Prinsip keseimbangan tawazun. 5. Prinsip universalisme syumuliyah. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas bagi pembuat informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif terdiri dari 4 hal. Yang pertama, laporan keuangan dapat dipahami, dan yang kedua, laporan keuangan relevan. Yang ketiga, laporan keuangan handal, dan yang keempat, laporan keuangan dapat dibandingkan. Poin yang pertama yaitu laporan keuangan dapat dipahami. Dalam laporan keuangan terdapat kualitas penting, informasi terkait dengan kemudahan laporan tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh pemakai. Pemakai adalah sosok yang memiliki pengetahuan menandai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Dan yang kedua, laporan keuangan relevan. Sebuah informasi dalam laporan keuangan haruslah relevan agar bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, laporan keuangan handal. Laporan keuangan yang harus memiliki informasi yang handal atau reliable, yaitu informasi yang bebas dari pengetahuan yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakai sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Yang keempat yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan. Pemakaian laporan keuangan haruslah dapat membandingkan laporan keuangan pada entitas syariah antar periode untuk bisa mengidentifikasikan kecenderungan atau tren terkait posisi dan juga kinerja keuangan. Kemudian ada asumsi dasar keuangan syariah. Asumsi dasar laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah meliputi yang pertama, dasar aktual, dan yang kedua, kelangsungan usaha. Apa sih dasar akrual itu? Dasar akrual merupakan pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui saat kejadian atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan syariah. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu instan atau lembaga dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan atau kebijakan. Penilaian tingkat keuangan suatu instansi atau lembaga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik dari berbagai pihak, misalnya dari pemilik usaha dan kreditur. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Akbar Aldinata. Terima kasih. Saya Muhammad Akbar Aldinata dari kelompok 9. Ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Komponen-komponen lengkap mengenai laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum secara rinci telah dijelaskan dengan detail dalam PSAK nomor 1 tahun 2009, yaitu terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ke-6, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Informasi yang tersaji di dalam laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Penghasilan bersih, yaitu laba, seringkali digunakan untuk mengukur kinerja. Imbalan investasi, yaitu return on investment, penghasilan per saham, earning per share, dan lain sebagainya. Selanjutnya berikut dijelaskan dua unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja di bawah ini. 1. Penghasilan income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Baik yang terakhir, yang itu kedua, beban atau exposure adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Baik, sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.